Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Kalau sugih yang nyempol 2 kali berarti 15.000, ya, 20.000 lah. Itu kewajiban. Wa yajib laha ma'adzalika ma yata'addamu bihi al-mu'sirun wa yaksawna qadran wa jinsan ala ma marra bayanu. Demikian juga pakaian sandanan kalau suaminya orang kaya, maka sandanannya separuh dari orang kaya. Ojo orang duit kelambini nalaki wong sugih, tidak boleh. Suami tidak wajib untuk ngekei, tidak wajib ngekei nuruti istri yang minta pakaian ala pakaiannya wong sugih, ya, kecuali mampu ya. Tapi kalau sekiranya dadak ruwet-ruwet, dadak mumet-mumet, tidak usah. Pakaian sesuaikan dengan kemampuan suami, bukan kemauan istri. Wa yajibu min dzalika al-adam wa min al-qiswatil wusta, pakaian yang standar. Itu diantara kewajiban bagi seorang suami. Kemudian liyunfik du sa'atin min sa'ati, di dalam Al-Quran, maka nafkahkanlah, berikanlah nafkahnya orang yang kaya min sa'ati, dari kekayaannya. Artinya jangan pelit. Kalau memang punya, liyunfik du sa'atin min sa'ati. Wa tabar al-asab an-nafaqati bil kafarah bi jami'i anna kullan minhuma ma'alun yajibu bisyati. Nafaqah itu merupakan harta yang wajib kepada istri atau kepada orang-orang yang memang berkewajiban untuk dinafkahi. Kemudian wa in kana tilka zawjatu mimman yuhdimu mislaha bi an kana mimman tuhdimu fi baiti abiha kauliha la yaluku biha hikmatan. Kau andaikan ada istri kita kerja di tempatnya orang tua, apa? Bukan tempatnya orang lain. Fa'alaihi ikhdaluha, maka di dalam konteks kewajiban sebagai suami, yaitu berkewajiban tetap menafkahi istri, itu tetap walaupun istri sudah berpenghasilan. Jadi kewajiban suami orang hilang dengan sebab istri kerja. Mergo istrinya nyambut gawe, suami bisa nafkahi, tidak boleh. Harus tetap nafkahi, karena walir rijali, bagi laki-laki, ya, itu faddalallahu ala nisa, Allah melebihkan, memuliakan laki-laki kepada perempuan tersebut, yaitu binafaqati, dengan sebab nafkah. Makanya diantara hal-hal yang tidak baik, kalau istri sudah punya penghasilan sendiri, itu harus betul-betul sadar bahwasanya posisinya itu tetap istri. Jangan sampai memposisikan diri sebagai suami, walaupun sudah berpenghasilan, suaminya belum berpenghasilan. Sudah, mungkin di luar jadi direktur, jadi komandan, jadi kapolsek, jadi apa istrinya, tapi di rumah dia tetap jadi istri. Bojone ditutang jadi orang kantor, orang dilakukan. Kemudian wal wajibu bil kisbah asyab lagi mataha wa alaihi hiyad wa walaha bainaha li annahu minha wa in asar zawju binafaqatiha, wa andaikan suaminya
sulit, angel masalah nafkah istrinya, fala fasbun nikah, maka boleh bagi perempuan itu merusak nikah, membatalkan nikah, mengajukan cerai kalau suami sudah tidak bisa menafkahi. Al-mustaqbilati ditawaki malihi masalan fa in sadara dia au anfaqat ala nafsiha min maliha. Jadi istri itu bukan harus, kalau suami tidak bisa menafkahi, istri harus cerai, bukan, boleh, bukan wajib, ya, boleh. Tapi kok andaikan istrinya tersebut sabar, fa in sadara dia sabar, bojone orang nafkahi sabar, wa anfaqat ala nafsiha, tur iso nyambut gawe, iso duwe penghasilan dhewe. Au mimma iktaradat husaratinan alaiha, atau bisa ngutang terus siap nyaur dhewe. Ya. Falaha fasbun nikah, maka bagi istri itu diperbolehkan menikah atau tetap mempertahankan pernikahannya. Jadi istri itu diperbolehkan khulu. Khulu itu mengajukan cerai. Makanya suami orang iso mentang-mentang punya kekuasaan kepada istri, itu tidak bisa. Karena walaupun istri itu kudu manut dan suami, sampai-sampai ada ungkapan dari Rasulullah, kau andaikan menungso untuk nyembah nang kodo menungso ini, maka istri diwajibkan nyembah kepada suami. Kau andaikan untuk nyembah nang kodo menungso. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya kau andaikan istri itu merebus payudaranya dipersembahkan untuk suami, itu belum cukup untuk tanda terima kasihnya istri yang telah dinafkahi oleh suami. Akan tetapi kewajiban semacam itu bukan lantas suami itu bisa mentang-mentang, enggak. Karena suami punya kewajiban kepada istri, dan juga istri punya hak terhadap suaminya untuk dinafkahi. Saya punya teman pengacara khusus babakan cerai. Ya, saya tanya, ngopo kok pilih pengacara kui, kok orang hukum ngopo kui berdasar tidak? Wah, penak kui Pak, sudah tahu kan. Kebanyakan itu perempuan itu yang paling banyak perceraian itu karena perempuannya yang minta. Itu kasus sekarang yang terjadi. Kebanyakan perempuannya minta cerai. Apa yang terbanyak dari kasus itu? Ekonomi. Itu kata teman saya seperti itu. Ekonomi. Yang paling banyak kasusnya ekonomi. Teman saya itu masih muda. Oh, berarti gue koleksi rondo-rondo ya. Gue sih jago tirai, rondo ayu koleksi JB. Nah itu falah al-fasbun nikah. Jadi memang diperbolehkan, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Amalau aksar bina fakotin ma'amadu falata sa'ala masuk. Jadi ada beberapa ketentuannya. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran fa'imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Kalau orang mau ijab itu kan begitu. Ya. Angkah tuka wazawaj tuka mahbubata kalma sunnah sebelum itu. Ada khutbah kitabullah, kemudian uzawijuka ala ma'amarallahu fa'imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Jadi orang nikah itu di dalam khutbah nikah itu isinya ada dua pilihan. Fa'imsakun bima'ruf, pertahankan pernikahan dengan baik, atau tasrihun biihsan, atau kalau memang kepokso pisah
maka berpisahlah dengan baik-baik. Tasrih itu ngeculki bisa dengan bagus, artinya tidak boleh menggantung. Perempuan tidak dicerai tapi tidak dikumpulin, itu namanya menggantung, itu tidak boleh. Jadi pilihannya dua, imsak bima'ruf, mempertahankan pernikahan dengan baik, atau tasrihun biihsan, atau kalau memang harus menculki, culki api-api, jangan ditahan. Saya punya teman, kalau istrinya dicerai itu pasti dikei rumah, mobil, duit 1 miliar. Itu namanya tasrih biihsan, menculki dengan api. Nah, yang perempuannya mati kayak pilih diculki gitu. Itu rumah, itu mobil, itu duit. Nah, seharusnya seperti itu memang, kalau memang orangnya mampu. Kalau tidak, maksudnya biihsan itu artinya ketemu dengan baik-baik, maka berpisah pun dengan cara yang baik. Jangan sampai menggantung. Dijelaskan bahwasanya fa'in ajaza anil awal ta'ayyana sani wa li'annaha idha fasahat bil jubbi awil anah fal ajazu anin nafaqo awla li'anna al-badana la yakumu bidunia bila bil baqi amma law a'sar binafaqotin mamatu fala fasah ala al-asr wala fasah aidan bil insar binafaqotin fadili. Memang dalam ketentuan bahwasanya fasah nikah itu ada dua. Yang pertama itu dengan adanya talak dari suami kepada istri, atau dengan adanya hulu, yaitu nuntut cerai dari istri kepada suami kalau memang suaminya tidak bisa menafkahi. Dalam konteks ini ada dua. Yang pertama yang dimaksud yaitu nafkah dohir, orang iso nafkah dohir. Yang kedua orang iso nafkah batin. Maka diperbolehkan bagi suami, bagi istri fasah nikah. Kemudian walau hadal zawju wa ghaba maluhu fa in kana ghaiban bi masafatil qawsi fa'aksara falahal fasl wala yuzima sabru liddarura fa in kana du masafatil qawsi fala fasl. Ada beberapa penjelasan tentang masalah bagaimana sahnya fasah itu, merusak daripada nikah itu. Jadi tergantung kepada istri. Kalau memang istrinya sudah tidak bisa lagi, tidak bisa menafkahi dirinya, dan suaminya tidak menafkahi, maka diperbolehkan untuk menasah. Kemudian tambihun lau qabadat ba'dul mahdi qabla duhur kama huwa al-mu'tad aw asar bil baqi kana ala Lihatlah anjis yang lemahli beranjis yang bagi wabi surah al-jabri. Demikian juga seorang perempuan yang tidak diberi nafkah, yang tidak diberikan mahar oleh suami. Jadi suami hanya ngasih mahar separuhnya tidak dikai. Maka tapi sudah kumpul, maka ini boleh untuk merusak nikah boleh. Kalau suami tidak bisa menikahi mas kawinnya jadi itu 1 miliar emas sekilo ternyata masih palsu. Siapa kemarin mahar emas palsu itu tidak sah nikahnya itu, tidak sah. Karena saudara mas kawin itu hak prerogatifnya istri. Suami tidak boleh pakai. Umpamanya satu contoh mas kawinnya mobil. Suami tidak boleh pakai mobilnya karena itu miliknya istri, kecuali izin istri. Umpamanya uang, mas kawinnya uang, habis nikah bujurnya dan duit, harus ukuran duit, jalur bujurnya sebenarnya itu, jalur mahar itu tidak boleh, kecuali jenengan ngerotok ngeluh sedikit mumet dia bujurnya kayak gini itu apa?
Kayak bingung ketika itu dia jalur di mahar tidak boleh karena itu sudah haknya istri. Mertua juga tidak boleh. Mertua juga tidak boleh minta di mahar mas kawin tidak boleh. Karena itu haknya istri. Makanya kalau istri itu tahu ya, jalur mahar semua karena jadi mungkin itu jadi dewi nggak mungkin. Orang keluarga itu kan aneh. Istri itu aneh. Kok andaikan ditumbas mungkin 1 miliar terlanjur. Ya, Pak anak ini dengan kalau tumbas 1 miliar berapa mungkin itu? Itu kurang itu tapi di jalur itu. Pemerintah dulu. Dapat apa perempuan itu ketika di jalur? Tidak dapat apa-apa. Dapatnya itu mas kawin. Makanya seharusnya kalau perempuan itu mati jalur mas kawin bisa oke-oke. Mereka itu ibu bersih asli ibu perempuan. Nah salah di Indonesia terutama di Jawa itu umum seperangkat alat sholat. Makanya kalau orang Arab dulu itu merusak nikah itu boleh, tapi mengembalikan mas kawin. Makanya kalau di Al-Quran itu jangan minta lagi mas kawin yang telah diberikan. Itu karena mas kawinnya kalau di Arab itu memang gede. Orang Arab itu kebanyakan sampai tua gak nikah. Karena orang Arab Saudi terutama mau nikah itu harus punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, pekerja. Karena mas kawinnya kebanyakan di Arab itu rumah, mobil, properti itu mas kawin. Jadi mahal perempuan Arab itu mahal. Makanya kebanyakan orang-orang Arab meninggalkan Indonesia. Masalah Indonesia cukup seperangkat alat sholat. Kalau saya itu banyak sampai tua-tua itu banyak itu mas kawin. Makanya memang bodoh pribadi perempuan itu ya di mahar. Dan itu kalau pegang di Al-Quran tidak boleh dimintakan di mahar rumah. Karena berupa wujud properti, mobil itu kan barang gede, jadi tidak usah diminta. Yang jelas yang dimaksud di Al-Quran tidak boleh meminta kembali mahar itu bukan maharnya wong sodo. Jadi maharnya wong sodo seperangkat alat sholat harus dijalur ini jadi seremok kabel. Rokok dari seremok sedia dari satu. La fasah fi isari zawjin min zain mimma dhukir hatta yasbutu inda qadir ba'da bakti ilaihi insya'u bilayna. Perempuan yang khulu minta cerai karena tidak dinafkahi. Ya, ini permasalahan. Apa bedanya talak dengan hulu? Talak itu dari laki-laki itu tidak butuh persetujuan persaksian hakim. Tanpa hakim pun tolak terjadi. Boleh tak talak, wis haram dikumuli. Tapi kalau hulu, apa bahasa Jawanya hulu? Minta cerai itu apa kalau bahasa Jawa? Rapat. Kalau hulu rapat itu wajib adanya kodi hakim, keputusan hakim. Jadi perempuan aku pokoknya butuh cerai. Ya, kodi sunah kayak tidak terjadi cerai. Beda dengan laki-laki, kui tak talak gue rapuh. Tapi kalau dari pihak perempuan dikatakan di sini la fasah bi isari zawjin bi syai'in mimma dzukira hatta yasbutu inda qadi, harus melalui keputusan pengadilan. Jadi ada pihak ketiga yang memang menghukumi bahwasanya perempuan itu minta cerai dan diterima dengan alasan tidak dinafkahi. Orang iso langsung merusak dewe, aku butuh cerai, orang iso.
kalau perempuan yang minta. Kemudian summa ala subutil fasl bi isari zawji bin afayati hadura ala salasati ayam wa ila yatul al-rajul al-mal yatatahaqqaq dulu baina qad yajuzu li'arifin. Jadi dikasih waktu 3 hari. Jadi pemutusan pengadilan itu kalau sudah diterima, suami itu dikasih waktu 3 hari mau rujuk kembali, mau memperbaiki nafkahnya, perkawinannya kembali atau tidak. Jadi ada waktu 3 hari untuk memperbaiki daripada perkawinannya. Itu bagian daripada kewajiban. Walaysa laha ma'il bihadil ansil khassa qabla waqtil al-qadi wa la ba'dahu qabla al-idni fihi. Na'am in anjazat an waqtil al-qadi wa fasa'an afdal waqtil qabla al-idni. Jadi tidak boleh bagi seorang perempuan merusak sendiri perkawinan yang telah ditetapkan, ya. Jangan sampai memutuskan sendiri tanpa adanya qadi, kemudian minggat terus sing lanang urung mekar, itu biasa. Dan banyak terjadi di dunia. Buat top minggat ibu nanti baru mekar, kemudian tidak ada keputusan dari pengadilan, tidak ada surat cerai, tahu-tahu nikah lagi. Dasar, dulunya dasar. Kemudian wa nafaqatul walidaini, yang pertama di samping istri yang wajib dinafkahi adalah walidain, orang tua, baik ibu ataupun bapak, mendukurin wa inasin, terus atas mbak, bu, apa? Buyut, enggak, mbak, buyut, bu, ada apa lau? Tangga, kalau masih ada, itu juga wajib terus kan. Wa nafaqatul mauludi, juga ke bawah anak, putu. Kalau Pak tidak ada, ya bu, yang sudah menikah, Pak ini meninggal, biasanya kan kalau baik, ya al-maulud bukan tadi. Demikian juga nafkah kepada orang tua wajibatun alal furuq wal usul bil asli, ke atas ke bawah sama. Wal usul fil awal min jihadil abi wal qauluhu ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kancanilah, temanilah kedua orang tua itu di dunia ma'rufa, dengan baik. Artinya apa? Kedua orang tua atau mbah masih dalam kewajiban kita sebagai laki-laki untuk menafkahi. Berbeda dengan perempuan. Kalau orang tuanya perempuan, tidak wajib menafkahi orang tua. Yang wajib menafkahi itu anak-anak, ya, anak-anak. Kalau perempuan tidak wajib, tapi kok andaikan punya kelebihan itu sunnah, tapi dengan syarat izin suami, karena itu miliknya suami. Jadi suami kudu pengertian, kalau punya kelonggaran rezeki ngekei wong tua, iya ngekei wong tua. Kalau punya, tapi kalau tidak punya yang wajib dong yaitu wong tua, wong tua. Itu namanya waswahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa minal ma'ruf al-qiyam bi kifayatihima. Yang dimaksud ma'ruf di dalam Al-Quran yaitu mencukupi kebutuhan kedua orang tua. Wa khairu al-qiyam bima ya'kulu rajul min kasbi wa waladi wa min kasbi faqulu min amwalihim wa al-hakim. Maka diambillah dari rezeki terbaik untuk orang tua kita. Demikian juga wasahahu qala Ibnu al-Mudir wa ajma'u ala anna nafaqatal walidain
alladaini la kasbalahuma wala malah wajibatun bimatil walad. Orang tua yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, maka wajib nafkahnya